Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi di pembelajaran IPA di semester 2 ini. Nah, di semester 2 ini kalian semua akan belajar dengan ibu. Ya, kan sebelumnya dengan ibu Ade. Nah, di semester ini kalian belajar dengan ibu. Mungkin sebagian anak-anak ada yang udah pernah diajar sama ibu di kelas 7-nya ya. Nah, mungkin yang lainnya yang mungkin belum kenal, perkenalkan nama ibu Rizky Apriliani, bisa dipanggil Ibu Rizky ya. Nah, di semester 2 ini semoga kalian semua bisa lebih semangat lagi belajarnya, lebih fokus lagi, nilainya bisa jadi lebih baik lagi, amin. Nah, sebelum belajar kalian harus memahami peraturan mata pelajaran IPA selama dari ini ya, yang pasti membaca doa, kemudian harus wajib absen. Yang kedua, menyiapkan buku paket, buku LKS, dan buku tulisnya ada 2, buku catatan dan buku tugas, nggak boleh digabung ya, ingat nggak boleh digabung. Dan yang ketiga, wajib mengumpulkan rangkuman. Setiap dikasih materi itu ditulis di buku catatan dan nanti dikumpulkan. Kemudian wajib mengetik kuis atau ulangan dan PTS dan PAS. Dan juga sopan santun dalam mengirim chat atau WA nih, harus diperhatikan waktunya, nggak boleh jam 12 malam gitu ya. Dan yang kedua, nggak boleh chat itu harus 1 kali chat. Misalnya kalian mau nanya PR, jadi dalam 1 kali chat itu, Assalamualaikum, nama saya misalnya Budi dari kelas 8C, ia menanyakan PR halaman berapa ya Bu, terima kasih, wassalamualaikum. Itu dalam 1 kali chat. Jangan Assalamualaikum dikirim, saya Budi dikirim. Nah, itu sulit gurunya untuk membaca karena kami beri WA-nya berkali-kali. Jadi sebaiknya dalam 1 kali chat. Oke, paham ya semuanya? Nah, langsung aja kita di bab 1 ini belajar tentang tekanan zat. Jadi tekanan zat ini terbagi 3, ada tekanan zat padat, cair, dan gas. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan belajar tekanan zat padat. Jadi tekanan oleh zat padat. Zat padat itu misalnya apa? Pisau, buku, kendaraan, semua zat padat itu menyebabkan bisa menyebabkan tekanan. Contohnya nih, misalnya saat musim hujan, jalan pasti berlumpur, becek ya kan, banjir. Nah, itu lebih nyaman memakai sepatu boot atau sepatu heels yang hak tinggi. Yang cewek-cewek nih ya, misalnya kalau cowok pasti milih boot ya, kalau cewek nih. Kenapa sih kalau jalan berlumpur itu nggak pakai sepatu heels misalnya di lapangan atau misalnya di sawah? Kenapa nggak pakai heels? Tapi lebih nyaman, lebih enak tuh pakai sepatu boot. Kenapa? Coba diperhatikan apa bedanya sepatu boot dan sepatu heels. Bedanya coba di luas permukaan bawahnya di sol sepatunya. Kalau boot itu luas permukaan bawahnya lebih luas. Nah, kalau heels itu lebih kecil karena kan runcing ya. Nah, kalau misalnya lebih runcing, lebih kecil luas permukaannya, itu lebih mudah nancep ke tanah. Kenapa kalau runcing itu lebih mudah nancep ke tanah daripada yang luas permukaannya lebih besar? Karena ada tekanan. Jadi kalau misalnya kenapa kita milih boot, karena luas permukaan pijakannya itu lebih luas sehingga tidak mudah terperosok ke dalam lumpur. Tuh. Kemudian fenomena ini dapat kita amati pada kaki ayam atau bebek. Nah, misalnya nih ada kaki ayam yang sebelah kiri, ada kaki bebek yang sebelah kanan. Nah, sebelah kaki bebek itu luas permukaannya lebih luas, lebih lebar. Kenapa? Karena ada selaputnya. Kenapa kaki bebek itu ada selaputnya? Karena bebek itu biasa cari makan di sawah, di lumpur. Kalau ayam kan biasanya
di depan rumah, di lapangan. Nah, kenapa bebek itu perlu kaki yang lebih lebar? Karena jalannya di lumpur agar lebih mudah jalannya, ya kan ya. Jadi permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga bebek tidak mudah terperosok ke dalam lumpur. Jadi kalau misalnya luas permukaannya semakin besar, contohnya kaki bebek ini, tekanan yang dihasilkan akan lebih kecil, jadi tidak mudah menekan ke tanah, tidak mudah nancap ke tanah. Beda kalau kaki ayam lebih kecil, jadi semakin kecil luas permukaan, itu tekanannya semakin besar. Jadi ingat kebalikannya ya, semakin besar luas permukaan, semakin kecil tekanan. Tapi semakin kecil luas permukaan, tekanannya semakin besar ya. Jadi kalau misalnya apapun yang luas permukaannya kecil, itu tekanannya lebih besar, jadi lebih mudah nancap ke tanah. Ada contoh nih, ada dua paku A dan paku B. Yang paku A itu tumpul, paku B itu runcing. Yang lebih mudah nancap ke balok kayu yang mana? Pasti yang paku B, karena luas permukaannya lebih kecil. Jadi semakin kecil luas permukaan, tekanannya itu semakin besar, sehingga lebih mudah menancap ke kayu. Jadi ingat, hal ini berhubungan dengan luas permukaan. Jika luas permukaan besar akan menghasilkan tekanan yang kecil. Nah, sebaliknya, jika luas permukaan kecil akan menghasilkan tekanan yang besar. Nah, ini rumusnya, ingat ya, tekanan zat padat. Tekanan zat padat itu P sama dengan F per A. P itu tekanan. Jadi kalau ditanya apa lambang tekanan, itu P. Rumus P apa? F per A. F itu gaya, A itu luas permukaan. Misalnya kita mukul paku, dipukul. Kita ngasih gaya, dorong kan, itu gaya. Per A. A itu luas permukaannya, misalnya luas pakunya berapa. Contoh soal. Sebuah balok memiliki area seluas 10 meter persegi, kemudian diberikan gaya sebesar 100 Newton. Maka berapakah tekanan yang dialami benda tersebut? Jadi balok itu ngasih tekanan ke meja itu berapa? Jadi kan ini tadi tekanan ya, berarti rumusnya P sama dengan F per A. Kita cari dulu diketahuinya apa, ditanyanya apa. Soal hitungan IPA wajib menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Kalau misalnya kalian salah nih ngerjainnya tapi ada diketahui, ditanya, dijawab, itu dapat setengah. Oke. Kita lihat angkanya di sini 10 meter persegi dan 100 Newton. Itu diketahuinya area seluas 10 meter persegi. Luas itu apa? Luas itu nih, kita lihat lagi. Luas itu A. Berarti di sini seluas 10 meter persegi itu sama dengan A. Hanya 10 meter persegi. Kemudian gaya sebesar 100 Newton. Gaya. Kita lihat gaya di sini. Gaya itu F ya. Jadi di sini F-nya 100 Newton. Ditanyanya P. Nah, dijawab. P rumusnya apa? F per A. Berarti masukin aja. P sama dengan F per A. P sama dengan 100 dibagi 10. Berapa 100 dibagi 10? Yaitu 10. Satuannya Newton per meter kuadrat. Atau bisa juga 10 Pascal. Paham ya semuanya? Mungkin sampai di sini dulu tentang tekanan zat padat. Selanjutnya kita coba latihan soal di WA ya semuanya. Sekarang perhatikan di WA-nya. Sekian penjelasan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.